Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar tentang operasi hitung pecahan aljabar. Di video kali ini kita mau bahas tentang proses pemangkatan. Ya, jadi pangkat-pangkatan. Nah, kalau pemangkatan itu kuncinya pangkatkan aja masing-masing pembilang dan penyebut dengan pangkat sesuai soalnya. Jadi tinggal pangkatin aja nih, atas dipangkatin 3, bawah dipangkatin 3. Gitu. Kalau ini pangkat 5, ya atas dipangkatin 5, bawah dipangkatin 5. Gitu. Aturan pangkatnya itu pakai rumus waktu pemangkatan yang biasa ya. Bentuk pemangkatan biasa kan kayak gini. Kalau kita punya A pangkat M, terus dipangkatin N, itu aturannya jadi pakai perkalian. Pangkatnya dikaliin. A pangkat M kali N. Kayak gitu ya. Jadi kalau pemangkatan itu pangkatnya dikaliin. Kalau sebelumnya kan kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, kalau pemangkatan itu pangkatnya dikali gitu ya. Aturannya cuma ini aja. Cuma pakai aturan pangkat yang ini, pangkatnya dikali ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba kerjain. Di sini tuh pangkatin aja masing-masing. Atas dipangkatin 3, bawah pangkatin 3. Gitu. Kalau di sini ada angka itu dipangkatinnya secara biasa ya. 2 pangkat 3 berarti itu adalah perkalian yang berulang. 2 kali 2 kali 2. Jangan salah ya, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Ini salah gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Pangkat itu perkalian yang berulang. Kadang-kadang masih ada suka yang salah kayak gini ya. Duanya ada 3 kali. Kalau 2 pangkat 4, ya duanya ada 4 kali. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. 2 pangkat 3 ini kalau dihitung adalah 8. Gitu. Berarti di sini hasil angkanya itu 8. 8. Terus variabelnya ada X pangkat 2, terus dipangkatin 3. Kayak tadi aturannya, pangkatnya dikaliin. 2 kali 3, berarti jadi pangkat 6. Jadi atasnya 8X pangkat 6 gitu ya. Bawahnya sekarang 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Ya, dapat dari mana 27? 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 3 kali ya, gitu. Coba aja dihitung. Hasilnya pasti 27. Sekarang variabelnya. Variabel Y, di sini ada Y pangkat 3 dipangkatin 3. 3 kali 3 berarti jadinya Y pangkat 9 gitu. Terus Z-nya pangkat 4 dikali pangkat 3 jadi pangkat 12. Udah kayak gitu aja. Sesimpel itu ya caranya. Tinggal pangkatin aja masing-masing. Atas dipangkatin, bawah dipangkatin. Sesuai pangkat dari soalnya gitu. Sekarang yang nomor 2. Nah, di sini mulai ada tanda min nih. Kita cobain aja ya. Yang atas dulu yang kita kerjain 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 16. Hati-hati ya, bukan 2 kali 4. 2 pangkat 4 di sini berarti 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kayak tadi kita udah tulisin di sini. Tuh, 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16 gitu ya. Hurufnya sekarang A pangkat 1 ya. Ini kalau nggak ada angkanya tuh berarti 1. Kalau nggak ada pangkatnya. Berarti di sini pangkat 1 dikali pangkat 4. 1 kali 4 jadinya 4. Gitu. Yang B-nya pangkat 2 kali pangkat 4 jadinya B pangkat 8. C-nya pangkat 1 kali pangkat 4 jadinya pangkat 4. Gitu. Sesimpel itu aja ya. Nah, sekarang yang bawahnya. Bawahnya tadi di sini ada tanda min. Kalau ada tanda min, berarti kalau ada tanda min, nah berlaku aturan yang ini nih. Min 3 pangkat 4. Kita fokus ke pangkatnya nih.
Pangkatnya ada dua kemungkinan. Kalau di sini pangkatnya ganjil, itu hasilnya adalah negatif. Gitu ya, aturannya kan gitu. Kalau pangkatnya genap, itu hasilnya positif. Ini yang aturan kayak gini kadang-kadang masih pada suka lupa nih ya, diingat-ingat lagi ya. Jadi kalau di sini ada tanda min, itu kita fokus ke pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Di sini angkanya pangkatnya 4. Berarti dia genap. Kalau genap berarti tandanya positif. Tinggal 3 pangkat 4-nya aja. Hasilnya adalah 81 positif ya. Karena pangkat 4 dia tuh genap. Gitu. Jadi kalau genap hasilnya positif gitu. Ya. Berarti di sini 81. Tadi min 3 pangkat 4. Terus D pangkat 3 dipangkatin 4. 3 kali 4 jadinya D pangkat 12. Kan dikaliin ya 3 kali 4. Terus sampai sini udah selesai. Gitu. Kita coba nomor 3. Nomor 3 juga sama, ada minnya. Sekarang pangkatnya pangkat 5. Min 2 pangkat 5. Kayak gitu kan ya. Sorry, ketutupan tadi ya. Nah, di sini min 2 pangkat 5. Berarti jadinya minnya pangkat 5. 5 di sini itu ganjil. Kalau ganjil hasilnya tadi negatif ya kan? Gitu. Berarti di sini hasilnya tuh min. Gitu ya. Tinggal 2 pangkat 5-nya adalah 32. Gitu ya. Jadi min 2 pangkat 5 itu adalah min 32. Kita tulis aja min 32. Terus X-nya di sini pangkat 1 dikali 5 berarti jadi X pangkat 5 gitu ya. Terus bawahnya di situ ada Y pangkat 2 sama Z pangkat 3. Y-nya dulu. Y-nya pangkat 2 dikali pangkat 5. Jadinya Y pangkat 10. Z-nya pangkat 3 dikali pangkat 5. Jadi pangkat 15. Tuh, sampai sini udah selesai ya. Simpel banget. Tinggal pangkatin atas, pangkatin juga bawah. Nggak ada yang bisa diapa-apain lagi karena di sini hurufnya beda. Ini X, ini Y, ini Z. Nggak ada huruf yang sama. Jadi nggak ada yang bisa dicoret. Ya, gitu. Sekarang kita coba nomor 4. Di sini agak lebih kompleks ya. Nggak cuma langsung pangkatin. Karena di sini dalam kurungnya ada tanda perkalian. Gitu. Berarti kita harus proses dulu nih perkalian. Ya, kan kalau ada tanda kurung, kalau ada dalam kurung kayak gini, kita harus ngerjain dalam kurung ya. Yang duluan ya. Di sini dalam kurungnya perkalian, berarti kita ngerjain perkalian. Kita balik lagi ke aturan perkalian sebelumnya. Nah, video yang perkalian kan yang ini ya. Tuh, jadi aturan perkalian itu pertama coret angka. Nah, dari sini tuh coret angka duluan. Kita cari nih antara 7 sama 7. Ini bisa dicoret. Gitu, sama-sama bagi 7. Ini jadi 1. 7 bagi 7 juga 1. Sekarang antara 3 sama 6. Gitu, sama-sama dibagi 3. Di sini bagi 3 jadinya 1. 6 bagi 3 jadinya 2. Gitu ya. Coret angka udah selesai, berarti tinggal kita kaliin. Pakai kurung nggak? Di sini masih pakai kurung ya, karena di luar ada pangkat gitu. Jadi tetap pakai kurung. Kalau di luar nggak ada pangkat sih nggak apa-apa, nggak pakai kurung ya. Kita kaliin tadi angkanya di atas 1 kali 1, berarti 1. Nggak usah ditulis ya. Tinggal ada A dikali A, berarti jadinya A pangkat 2. Kan pangkatnya tinggal tambahin aja ya. Di sini 1, di sini 1. Jadinya 2. Terus bawahnya
cuma angka doang nih. Ada 2 kali 1, berarti jadinya 2. Gitu. Berarti yang dalam kurungnya udah selesai, jadinya A pangkat 2 per 2. Di luarnya masih ada pangkat. Nah, terus di sini ada pembagian, tapi yang setelahnya di sini nggak ada proses apa-apa gitu. Berarti baginya di sini boleh langsung kita rubah nih jadi kali gitu. Kalau di sini jadi kali, berarti ini kan tinggal dibalikin ya. Kayak gitu kan ya konsep pembagian. 24 A pangkat 4. 24 per A pangkat 4. Dibalik doang tadi. Kalau udah kayak gini, sekarang di sini kita lihat ternyata ada perpangkatan. Berarti mainkan aturan pangkat yang tadi. Pangkatin masing-masing ya kan, atas bawah. A pangkat 2 dipangkatin 3. Jadinya A pangkat 6. Karena 2 kali 3. Hati-hati ya. Ini bukan 2 tambah 3. Bukan juga 2 pangkatin 3. Kalau perpangkatan kan dikaliin pangkatnya. 2 kali 3. Jadinya 6. Terus angkanya gimana di sini? Pangkatin biasa. 2 pangkat 3 jadinya 8. 2 kali 2 kali 2 ya, jadinya 8. Terus di sini ada kali 24 per A pangkat 4. Di sini kita pakai aturan coret, ya kan? Karena bentuknya perkalian. Ada angka yang bisa dicoret, berarti coret aja. Gitu, antara 24 sama 8. 24 sama 8 ini sama-sama dibagi 8. 24 bagi 8 jadinya 3. Yang ini bagi 8 jadinya 1 gitu. Angkanya udah, tinggal hurufnya. Cuma 2 ini ya. Cuma 2 ini mah udah kita coret aja langsung. Boleh kok nyoret gini juga. Sorry, arahnya salah. Kalau arahnya salah nanti kita bingung dia pasangan sama mana. A pangkat 6. Ini coret ke sini ya. Gitu. Sama-sama hurufnya A. Variabelnya sama-sama A. Berarti di sini kalau kita mau coret itu berlakunya aturan ngurangin pangkat. 6 kurangi 4. Jadinya masih ada sisa di sini A pangkat 2. Gitu ya. Simple sama kayak tadi, cuma tinggal ngurangin pangkat. 6 kurangi 4. Ternyata di situ ada 2 di atas ya, lebihnya 2. Gitu, kita tulis aja. Angkanya tadi juga ada di sini di atas 3. Di bawah udah habis semua ternyata tadi. 8 udah dicoret jadi 1, A pangkat 4 dicoret juga jadi 1. Berarti jadinya 3A pangkat 2 ya jawaban akhirnya. Sampai sini sudah selesai. Gitu ya. Terus sekarang kita ke nomor 5. Oh, sorry. Tadi di sini ada yang kelupaan nih. Nomor 4 itu ada tanda min ya. Nah, ini kalau ketinggalan kayak gini minnya, jawaban terakhir ini salah. Gitu ya. Kehilangan tanda min aja itu salah ya. Kita kasih tanda minnya dulu ya. Sorry tadi diralat. Di sini ada min, berarti kita kasih min ini. Minnya pangkat 3. Minnya pangkat 3 ya. Berarti dia ganjil. Kalau ganjil hasilnya tetap min. Terus di sini terakhir perkalian min kali plus hasilnya min. Gitu. Kalau ini baru betul gitu ya. Ketinggalan tanda min aja, ketinggalan tanda negatif itu sampai jawaban terakhir itu dianggapnya salah ya, meskipun memang masih ada nilainya gitu ya. Terus kita coba ke nomor 5. Nomor 5 masih sama kayak nomor 4 ya. Di sini ada tanda kurung, berarti kita harus kerjain kurungnya duluan. Tapi sekarang bentuknya penjumlahan. Kalau tadi di sini perkalian ya. Masih sama aja caranya. Cuma sekarang kita kerjain pakai konsep penjumlahan. Kalau penjumlahan kan harus nyamain KPK ya. Kita samain dulu KPK-nya antara 3x pangkat 2 dengan Y. Hurufnya beda. Angkanya juga cuma ada 3 doang. Berarti di sini 3x pangkat 2 Y. Gitu doang ya. Nggak ada pemilihan macem-macem.
Terus di sini kalau udah di KPK-in, kita ngebagi 3x pangkat 2y dibagi 3x pangkat 2. 3 sama 3-nya habis, x pangkat 2-nya juga habis, berarti tinggal y. Tinggal y, di atas itu ada 2. Tulisin aja dulu ya. Gak perlu kita hitung langsung ya, gak perlu kita proses langsung. Kan masih belajar ya. Sekarang yang ini, yang suku kedua, 3x pangkat 2y dibagi y. 3 sama x kuadratnya masih ada, berarti kita tulis lagi. Y-nya habis, di atas masih ada 5. Gitu, kita tulisin aja dulu. Yang ini tanda baginya biarin aja dulu tetap. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh langsung jadi kali terus dibalik. Karena di sini masih ada proses pemangkatan. Ya, kalau ini tadi nomor 4 nggak ada proses pemangkatan, jadi boleh langsung kita balikin. Kalau ini jangan, terlalu bahaya ya. Ini kita pangkatin dulu, 1 pangkat 2 jadinya 1. Ya, hati-hati, bukan 1 kali 2 nih, 1 pangkat 2. Berarti kan 1 kali 1, ya jadinya 1. Terus yang bawah x pangkat 2, ya udah jadinya x pangkat 2 gitu. Nah selanjutnya ini yang dalam kurung tadi belum selesai, ini masih ada proses kaliin. Nah di sini y kali 2 jadinya 2y gitu. Terus ini 3x pangkat 2 kali 5, 3 kali 5 nya 15x kuadrat gitu. Yang ini udah betul belum? Ternyata penulisannya kebalik ya, kan harusnya x dulu, berarti sekalian kita betulin ya. Kita betulin di sini posisinya x duluan nulisnya, biar nggak kebanyakan nulis ke bawahnya. Nanti kalau nggak kita balikin di bawah ini masih harus dibalikin ya. Langsung aja kita balikin di sini. X duluan yang kita tulis tadi 15x pangkat 2. Terus yang y-nya ini 2y. Gitu ya. Kita harus sesuaikan aturannya, yaitu sesuai urutan abjad. Jadi x-nya dulu yang kita tulis, baru yang y. Kalau ada huruf z, ya terakhir itu huruf z. Gitu ya. Penyebutnya 3x kuadrat y. Terus ini tanda baginya jadi kali. Ini dibalik jadinya. X pangkat 2 di atas, di bawahnya jadi per 1 gitu ya. Terus ini dicoret kayak tadi. Ini yang ada 2 suku kayak gini, ini nggak boleh nyoret. 15 ini nggak boleh coret ketiga ini, X nya juga nggak boleh coret. Kenapa? Karena di sini ada 2 suku. Kan kalau ada 2 suku dia tuh dilindungin pakai tanda kurung kayak gini ya, diprotek dia. Nggak boleh diapa-apain, nggak boleh nyoret ke sini. Kalau dia mau nyoret, ini harus nyoret semua gitu tuh, harus dicoret semua satu set kayak gini. Tapi kan nggak boleh ya, beda gitu. Berarti biarin aja. Sekarang berarti yang boleh dicoret antara ini sama ini. Ada x pangkat 2 ya, sama-sama x pangkat 2. Berarti 2 kurangi 2 itu sudah habis. Berarti di situ udah selesai, nyoretnya udah selesai. Ini tadi biarin. Kita tulis lagi 15x pangkat 2 ditambah 2y per, di bawah ada 3y. Kan kali 1 tetap ya 3y. Sampai sini sudah selesai. Gitu aja ya prosesnya. Simple, kita ikutin aturannya aja. Di sini penjumlahan, berarti KPK-in aja ya. Terus di sini ada pemangkatan, ya pangkatin aja. Tanda baginya biarin dulu. Kenapa biarin dulu? Karena harus pemangkatannya duluan yang kita kerjain. Kalau udah dipangkatin, baru boleh dijadiin kali. Terus ini dibalik. Gitu. Kalau ada 2 suku kayak gini, ingat dia tuh dilindungin ya. Diprotek sama tanda kurung, gak boleh main coret itu. Sekarang kita coba nomor 6. Di sini bentuknya memang lebih kompleks ya. Ada pangkat, ada bagi, ada kali. Di sini juga ada pangkat juga. Nah, di sini kita jangan takut ya. Kerjain aja step by step.
Di sini ada pangkat, ya udah kita pangkatin aja. AB pangkat 2 dipangkatin 4. Kita pangkatin A pangkat 1 dipangkatin 4 berarti 1 kali 4. Jadinya A pangkat 4. B-nya pangkat 2 dikali pangkat 4. B pangkat 8. Udah pada bisa lah ya pasti ya. Tinggal kita pangkatin kayak tadi, kayak nomor 1 sampai 3 itu 2 pangkat 4. Tadi udah ada 2 pangkat 4 itu adalah 16. C-nya pangkatnya dikaliin 3 kali 4 itu 12 gitu. Ini baginya biarin dulu, nggak boleh dirubah jadi kali. Karena di sini masih ada proses yang harus kita kerjain. Gitu ya. Dalam kurung di sini, sorry, kita rapiin dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dalam kurung yang ini ternyata ada perpangkatan. Kita kerjain pangkatannya dulu. Tuh, di sini buka kurung, pangkatannya dulu kerjain. 2 pangkat 3, 8. B pangkat 2 dipangkatin 3, pangkatnya dikaliin 2 kali 3 jadinya 6. B pangkat 6. A-nya pangkat 1, di sini pangkat 3 dikaliin jadi A pangkat 3, C-nya juga pangkat 3. Gitu ya. Perkaliannya di sini nggak ada proses apa-apa ya. Kita tulis aja dulu A pangkat 2, 24, C pangkat 2. Gitu. Terus kerjain dalam kurung dulu. Prosesnya di sini perkalian. Berarti kita kerjain pakai aturan perkalian, yaitu nyoret angka dulu, 8 sama 24. 8 sama 24. Kita ganti pulpen. 8 sama 24 di sini sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 itu 1. 24 bagi 8 itu 3. Ya, gitu. Terus coret angkanya udah selesai, berarti tinggal kita kaliin ya. Ini kaliin, yang ini tulis lagi. A pangkat 4, B pangkat 8, 16, C pangkat 12. Tandanya masih tetap bagi. Terus di sini mau kita kaliin, berarti udah nggak usah pakai kurung. Ada di atas A pangkat 2 ya, kan angkanya udah habis. Terus sama B pangkat 6. Terus yang bawah ini ada angka 3, hurufnya A pangkat 3, C pangkat, di sini pangkat 3, di sini pangkat 2, berarti jadi pangkat 5. Kalau perkalian pangkatnya ditambahin 3 tambah 2 jadinya 5 gitu ya. Nah, di sini prosesnya sementara udah selesai, udah nggak ada pangkat-pangkatan apa-apa lagi. Berarti yang tanda bagi udah boleh kita jadiin kali. A pangkat 4, B pangkat 8, 16, C pangkat 12. Kali 3, A pangkat 3, C pangkat 5. A pangkat 2, B pangkat 6. Gitu. Kita cek di sini ada yang bisa coret angka nggak? Ternyata nggak ada yang bisa coret angka ya. Berarti kita tinggal langsung proses kaliin. Gitu. Kita ganti pulpen lagi. Proses kaliin angkanya 1 kali 3 berarti 3. Terus kita hitung A-nya. Di sini pangkat 4, di sini pangkat 3. Berarti A-nya di atas jadi pangkat 7. Terus B-nya cuma ada ini aja ya. Berarti B pangkat 8. C-nya cuma C pangkat 5. Nggak ada lagi. Sekarang yang bawah. 16. A-nya pangkat 2. B-nya pangkat 6. C-nya pangkat 12. Nah, sampai situ proses perkaliannya udah. Tinggal di sini ngurangin pangkat. Ya, kan ada huruf yang sama. Tuh, di atas ada A, di bawah juga ada A. Ada B, di bawah juga ada B, di atas ada C, di bawah juga ada C. Kalau ada huruf yang sama kayak gini, bentuknya pecahan,
itu langkah terakhir adalah ngurangin pangkat. Ya, angkanya tetap karena 3 sama 16 nggak bisa diapa-apain. Kita tulis 3 sama 16. Angkanya kita kurangin pelan-pelan. Pangkatnya ya, hurufnya nih. A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Berarti 7 kurangi 2. Hasilnya 5. Banyakan di atas. Berarti di sini kita tulis di atas. A-nya ya, A pangkat 5-nya tulis di atas. Kalau B-nya, B pangkat 8 dibagi B pangkat 6. 8 kurangi 6. Hasilnya 2. Banyakan di atas, berarti tulis di atas. Kalau C-nya, di sini pangkat 5, di bawah pangkat 12 gitu. Berarti 12 kurangi 5. 12 kurangi 5 itu adalah 7. Banyakan di bawah. Berarti kita tulis di bawah C pangkat 7 kayak gitu. Setelah ngurangin pangkat, ini udah selesai. Gitu aja ya caranya. Langkah terakhir tuh pokoknya ngurangin pangkat. Karena setelah dikurangin pangkatnya, hurufnya udah beda semua. Ya tuh ya, di sini A, di sini B, di sini C. Angkanya udah beda semua. Udah nggak ada yang bisa diproses lagi. Sampai sini udah selesai. Ya, jadi proses pemangkatan cuma seperti itu aja. Ya. Jadi pangkatin aja masing-masing, atas dipangkatin, bawah dipangkatin. Kalau ada tanda kurung, kita jangan bingung, proses aja sesuai tanda yang ada dalam kurung. Di sini perkalian, berarti proses pakai perkalian. Yang ini penjumlahan, berarti kita proses pakai cara penjumlahan. Ya, yang banyak kayak gini, prosesin aja satu-satu. Pangkatnya kita kerjain pakai pangkat, terus di sini pangkat juga, di sini ada kali, kerjain pakai kali. Terakhir di sini ada pembagian, ya kerjain pakai pembagian. Aturannya tetap masing-masing ya. Jadi supaya paham, kerjain sesuai konsepnya. Jadi pahamin konsepnya ya, jangan dihafalin caranya. Tapi pahamin konsepnya, perkalian gimana, pembagian gimana, gitu ya. Sampai sini sudah selesai tentang pemangkatan. Tentang operasi hitung pecahan juga sudah selesai. Bahkan tentang bab aljabar ini juga sudah selesai ya. Ini video udah paling ujung nih materinya. Sedangkan nanti kalau ada memang soal-soal aneh bakal kita bahas lagi di YouTube saya ya di sini. Silakan langsung latihan ke soal-soal yang kalian punya. Kalau memang ada soal yang aneh, kalian sudah mencoba tapi masih bingung, boleh konsultasikan ke nomor ini ya. Silakan langsung mencoba.